Dalam pemberian makanan pada anak itu perhatikanlah 3J ya Bu. 3J itu adalah jenis makanannya, jumlah makanannya, sama jadwal makanannya. Ciptakan itu masak itu sesibuk apapun, terus kita harus meluangkan waktu kita ya untuk ya family time, makan dengan sederhana, misalnya di ruangan, ciptakan ruangan yang bersih, yang nyaman. Kalau pengukuran gemuk belum tentu sehat ya Bun, karena kan gemuk itu bisa menyebabkan, ini dari kasus di lapangan itu ternyata ada anak yang umur 3 tahun itu kadar gulanya sampai 300. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda, jumpa lagi dengan saya Bunda Anita Ratna Fauzia dari Yayasan Amal Bunda di ruang curhat atau ruang diskusinya Amal Bunda. Kali ini kita bersama dengan seorang ahli gizi di salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap, yaitu di Cilacap Tengah. Beliau berdedikasi dan bertugas di salah satu puskesmas di Cilacap Utara. Nah, sebelumnya Bunda akan kenalkan dengan Bunda Natalia. Dengan Bunda Natalia. Bunda Natalia ini dari Puskesmas Cilacap Utara. Oke, Sobat Bunda, pada hari ini kita akan berdiskusi ya Bun. Bunda Natalia, saya enaknya panggilnya Bunda atau Mbak atau apa ini enaknya nih? Kayaknya masih muda juga sih. Bunda aja nggih, biar lebih akrab, karena memang kita sesi ini adalah sesi parenting atau sesi gimana caranya kita memberikan influencer kepada para bunda-bunda di luar sana supaya agak sedikit aware, agak sedikit worry terhadap makanan-makanan atau gizi yang ada di keluarga mereka. Nah, pada kali ini Amal Bunda menyediakan atau mendatangkan pakarnya langsung nih Bun, ya, dengan Bunda Natali. Nanti Bunda Natali akan berdiskusi, akan menjelaskan tentang makanan-makanan apa saja sih yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita supaya anak-anak kita bisa tumbuh, bisa berkembang, bisa cerdas, bisa seperti harapan-harapan kita. Dan ingat ya Bun ya, biasanya kita kasih makanan anak itu suka-suka aja ya Bun. Nah, padahal kita belum tahu nih makanan itu bagus apa tidak, bagaimana caranya, terus sajiannya seperti apa, terus bagaimana tips dan triksnya anak itu mau memakan makanan yang sehat. Sama ini Bun, sebenarnya apa sih yang disebut atau perlu kita pelajari sebagai seorang ibu atau seorang bunda terkait makanan sehat dan bagaimana caranya kita untuk mensupport anak-anak kita makan makanan sehat. Monggo silakan Bu Natali sambil mengenalkan lebih lengkap Bu Natali itu sendiri. Monggo silakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Menjadi seorang ibu itu sangat luar biasa dan diidamkan setiap wanita, terutama yang sudah berkeluarga. Mungkin seorang anak adalah sebuah mutiara ya, di tengah-tengah keluarga kita. Makanan itu sangat penting sekali, tetapi bila tidak diperhatikan kualitasnya untuk pertumbuhan dan perkembangan anak itu kurang maksimal ya Bun. Terutama di masa-masa sekarang itu banyak sekali makanan-makanan yang banyak mengandung MSG untuk jajan di luar. Biasanya ibu mungkin dengan kesibukannya bekerja itu mungkin tidak ada waktu untuk menyiapkan bekal untuk si anak. Tetapi perlu diingat untuk bunda-bunda yang cantik, makanan yang terbaik untuk anak umur 0 sampai dengan 6 bulan adalah ASI, yaitu air susu ibu. Makanya perlu persiapan selama kehamilan mengkonsumsi makanan-makanan gizi seimbang. Di antaranya apa? Harus ada apa? Harus ada karbohidrat, harus ada protein. Protein itu ada 2, protein hewani sama nabati, ada sayuran, ada buah, dan juga untuk cara pengolahannya Bun. Cara pengolahannya itu di rumah kadangkala
ibu itu terbiasa menggunakan makanan-makanan yang banyak mengandung MSG, banyak mengandung gula. Dan sekarang banyak sekali di tengah masyarakat kita, kalau anak gemuk itu pede gitu. Padahal anak-anak gemuk itu juga merupakan permasalahan gizi yang harus kita perhatikan. Misalnya apa? Di rumah nih, misalnya susu, susu itu kan harus kalau setelah umur 6 bulan lebih, karena umur 0 sampai dengan 6 bulan kan hanya ASI saja. Kenapa kok hanya ASI? Karena untuk pencernaan anak ini itu sekitar kurang lebihnya itu 3 mili pun. Segini satu jadi ini. Jadi kalau misalnya ditambah dengan makanan-makanan seperti pisang yang diserut itu nanti untuk pencernaannya akan terjadi sembelit. Oke. Terjadi sembelit. Tetapi untuk di tengah masyarakat dukungan dari keluarga itu yang menjadi kendala. Oke, berarti untuk terkait dengan kandungan gizi yang diberikan kepada anak-anak kita juga harus memperhatikan ya Bun, terkait umurnya berapa, pada usia bayi atau newborn dari 0 sampai 6 bulan, makanan yang terbaik adalah ASI. Tapi untuk 6 sampai 1 tahun atau 2 tahun, itu makanan-makanan gizi apa saja tuh Bun yang kira-kira perlu kita siapkan supaya anak-anak dalam tumbuh kembangnya itu sesuai dengan tahapan-tahapan atau sesuai dengan parameter yang dari buku KIA itu Bun. Iya. Betul sekali. 0 sampai dengan 6 bulan ASI ya Bun. 6 bulan sampai dengan mungkin dia dewasa gitu, produktif, itu makanan-makanan itu memang harus diberikan secara bertahap. 6 bulan lebih dari 1 minggu itu adalah makanan kan sari makanan. Kenapa kok sari makanan? Karena kan proses peralihan dari ASI ke makanan, bahan makanan atau makanan menuju ke dewasa atau balita. Itu sari dulu 6 sampai dengan 7 bulan. Nanti ada saring lumat 7 sampai dengan 8 bulan, 9 bulan itu bisa nasi tim lembek, 9 bulan ke atas bisa makanan keluarga ya. Tetapi dalam pemberian biasanya ibu itu, wah anak saya ini makanan bergizi nih, ini susu. Nah untuk pemberian susu ini karena dari masyarakat kita itu masih menganggap susu adalah makanan utama ya, makanan utama yang diberikan ke anak tanpa memperhatikan bahwa kandungan gizi di dalam susu itu 80% adalah air. Jadi prinsipnya untuk pemberian makanan anak itu berprinsip pada gizi seimbang. Yang di dalamnya itu ada mengandung karbohidrat. Karbohidrat itu bisa nasi, bisa kentang, bisa roti, bisa gandum. Terus bisa protein hewani sama nabati ya Bun, sama sayuran, sama buah. Terus kalau sekarang itu bukan susu lagi, tapi air. Oke Bunda, kita kan kadang-kadang dulu waktu kita kecil ya, ibu kita tuh selalu bilang, udah setelah anak baru lahir newborn langsung dikasih serutan pisang atau kasih bubur. Dan ternyata katanya nggak apa-apa. Tapi sekarang banyak banget kasus yang kita perhatikan, yang kita dapat dari medsos ya, anak-anak yang baru lahir dikasih pisang atau dikasih makanan-makanan yang belum saya nasi, itu kok terjadi sesuatu gitu, eksiden. Nah, menurut Bunda sendiri, untuk bahaya anak ketika tidak memakan makanan bergizi, itu alarmnya seperti apa? Yang bisa ditangkap oleh kita sebagai ibu ataupun parentnya? Kalau mamanya untuk alarm misalnya alarm kok anak ini sehat atau tidak sehat, padahal kita sudah memberikan nih gizi seimbang gitu ya Bu. Ada karbohidrat yang saya sebutkan tadi itu. Awal alarm pertama itu adalah kenaikan berat badan. Kenaikan berat badan dipantau selama 3 bulan berturut-turut. Kok anak saya nggak naik gitu ya? Kenapa kok nggak naik gitu? Itu harus diperhatikan karena bisa juga kita memberikan makanan gizi seimbang, tetapi porsinya kurang. Bisa juga karena kok porsinya kurang gimana? Karena anak ini aktif. Antara asupan sama aktivitas anak ini tidak seimbang.
Tuh yang warning lagi, batasi atau perhatikan pemberian susu formula. Pemberian susu formula, Iya. tagline-nya batasi pemberian susu formula. Kenapa itu, Bun? Karena kalau kita membeli susu, terutama susu yang sudah siap saji itu pun, itu harus dilihat kadar gulanya. Kadar gulanya, Karena kadar gulanya itu bisa juga gula darah yang kadarnya tinggi bisa menyebabkan obesitas. Kalau obesitas itu nanti pun, itu nanti bisa menyebabkan penyakit-penyakit yang dimulai dari anak-anak. Bunda, tadi Bunda matur kalau anak-anak gemuk itu belum tentu sehat. Nah, indikator, tapi anak saya sendiri yang kelas 3 juga relatif gemuk gitu. Nah, tapi insya Allah belum obesitas sih, Bun. Nah, parameter apa sih, Bun, yang bisa kita pegang sebagai seorang ibu? Oh, ini anak kita gemuk dan ini sudah tidak sehat. Apa parameter apa yang bisa menjadi indikasi bahwasanya ini gemuknya tidak sehat? Menurut Bunda Natali apa? Kalau pengukuran gemuk belum tentu sehat ya, Bun. Karena kan gemuk itu bisa menyebabkan, ini dari kasus di lapangan itu ternyata ada anak yang umur 3 tahun itu kadar gulanya sampai 300. Oh, gitu. Itu pengukurannya berdasarkan status gizi. Status gizi berat badan per tinggi badan bisa, berat badan per umur, tinggi badan per umur. Oke, untuk anak kelas 3 dengan umur 9 tahun, berat badan yang ideal, tidak dikatakan overweight atau obesitas itu berapa ya, Bun? Biar kita sebagai orang tua itu bisa nih mengerim, oh anak kita usianya 9 tahun atau 10 tahun, maka kita maksimal banget di setting berat badannya di sekian. Itu ada nggak, Bun? Ada itu. Ya, bisa dijelaskan nggak, Bun, biar kita paham? Kalau bayi anak mulai dari bayi ya. Kalau bayi kalau bayi itu, bayi lahir itu normal itu kan di atas 2,5 nggih. 2,5 itu normal, Bun. Kalau di bawah itu namanya BBLR nggih. Bawah lahir itu nggih, kurang itu 2,5. Tetapi kalau sekitar mamanya umur 7 sampai dengan 10 bulan gitu ada standarnya, itu 7 kilo. Kalau di bawah 7 kilo itu sudah kurang, ada warning. Makanya ibu-ibu di sini tuh saya menganjurkan sekali buku KIA merah itu diperhatikan dan dibawa kemanapun. Jangan hanya dibawa aja, tetapi dibaca. Di dalamnya itu nanti ada diagram berat badan sama tinggi badan, itu ada di situ. Untuk anak sekolah, Bu, ada KMS remaja juga. Oh, ada. Ya, di situ ada KMS remaja. Kalau SMP ya, Bu, berarti umur sekitar 7 atau 12 tahun ya, Bu. 12 tahunan ya, Bun. Itu beratnya paling enggak harus 16 sampai dengan 17 kilo. Maksimal 17 kilo. Atau minimalnya. Ini batas standar. Oh, batas standar. Juga tergantung sama tinggi badannya. Ada standar tinggi badannya. Kalau bayi lahir itu tinggi badannya, kalau perempuan kurang dari 46, laki-laki kurang dari 48, itu dikatakan bayi stunting. Ya, itu. Oke, Bunda. Saya tertarik dengan stunting ini, Bun. Nah, tadi Bunda mengatakan ada batas minimal ya, Bun. Untuk bayi baru lahir itu minimal 2,5 kilo. Kalau kurang dari 2,5 kilo itu kita sebagai orang tua tuh ada warning gitu loh, untuk apa selanjutnya yang harus kita lakukan. Nah, namun kadang-kadang tuh kan orang-orang tuh mengatakan begini, wah pas hamil itu nggak usah gede-gede aja, nanti digedein di luar aja, takut ibunya tambah gemuk banget. Nah, sehingga kan makanan ataupun minuman yang dikonsumsi oleh ibunya itu kan sangat diatur supaya satu, bayinya tidak terlalu besar, yang kedua ibunya efeknya tidak terlalu gemuk. Nah, ini menurut Bunda sendiri supaya kita bisa mengeset atau mengatur pas waktu kehamilan, nutrisinya cukup, gizinya seimbang, dan bayinya itu bisa lahir sesuai dengan batas minimal dari ahli gizi. Menurut Bunda bagaimana? Selama kehamilan, untuk biar bayi tidak terlalu besar, itu satu, mengurangi makanan yang mengandung kadar gula. Ya.
gula ya, Bun. Ya, yang gula paling di yang warningnya utama. itu yang Iya. paling di tag di bloodnya itu gula sebenarnya ya, Bun ya. Oke. Oh. Karena selama kehamilan itu memang yang paling bagus itu memang diet TKTP biar tidak kek atau kurang energi kronis ya, atau resiko kek. Kalau resiko kek itu berhubungan dengan kandungan hemoglobin itu. Itu memang kita sebetulnya selama kehamilan itu mengurangi gula. Biar waktu melahirkan itu bayi tidak terlalu besar. Perbanyaklah protein, terutama protein hewani. Karena penyerapan untuk protein hewani itu mudah terserap oleh tubuh kita. Oke, Bunda, kita kan tahu nih, Bun, anak-anak Gen Z nih, ya anak-anak kita lah, Bun. Kalau kita kan Ninseo, Bunda itu lahirnya 79. 79, masih milenial, kita milenial. Nah, anak-anak kita kan Gen Alpha ya, Gen Alpha lah. Dimana Gen Alpha kan sebagaimana kita tahu ya, Bun, satu, kadang-kadang sukanya main HP atau mager gitu, yang aktivitasnya kurang, lebih banyak di dalam kamar atau di ruangan. Yang kedua, secara konsumsi, kalau anak-anak saya tuh picky loh, Bun. Jadi makanya tuh susah banget kalau disuruh makan sayur. Jadi kalau kita lihat kebutuhan gizi makanan tuh kan ada, dulu masih ingat aja 4 sehat 5 sempurna. betul. Karbohidrat, protein, sayur, buah, sama ditambah susu. Nah, namun kenyataannya nih, Bun, kita, anak saya sendiri nih, banyak banget yang suka-suka sekali minuman-minuman manis yang tadi Bunda sampaikan, apalagi kayak boba-boba, minuman-minuman yang blender kayak gitu yang bukan jus itu. Betul. Nah, sehingga kadang-kadang anak-anak itu tak suruh makan sehat atau makan yang sesuai dengan yang tadi Bunda sampaikan, panduan dari ahli gizi itu susah sekali. Nah, menurut Bunda, bagaimana caranya supaya kita sebagai ibu itu bisa tetap mengedukasi kepada anak-anak supaya tetap mau makan makanan yang sehat dan tidak terlalu banyak gula? Sebetulnya pengenalan makanan itu adalah waktu umur 0 sampai dengan 6 bulan. Itu ya. 6 sampai dengan mungkin 9 bulan itu dengan fase-fase dan bentuknya yang bervariasi ya, Bu. Kalau 0 sampai dengan ASI, terus waktu pengenalan pertama itu sebetulnya yang harus kita memang harus bervariasi menggunakan bahan makanan yang ada, yang lokal ya, Bun, terutama itu memang dari keterbiasaan makan di rumah. Itu kalau makanan di rumah itu ibunya mungkin kebiasaannya beli di warung, ya udah anak lidahnya terbiasa dengan makanan di warung. Setuju saya, Bu. Ya. Terus tidak ada terciptanya harmonis di dalam keluarga. Misalnya nggak pernah nih makan bareng dengan keluarga. Terus dilihat lagi ibu bapaknya suka sayur atau enggak. Kebiasaannya makanan ini, misalnya ibu bapaknya atau saudara-saudaranya itu tersedianya di situ soft drink. Secara otomatis anak pun mengikuti kebiasaan. Artinya kalau tadi yang sudah sampaikan itu anak-anak kita mengkonsumsi jajanan atau mengkonsumsi gula yang dibeli di luar itu sebagai output daripada proses yang selama ini terjadi gitu ya. Di rumah biasanya orang tua itu bondingnya kurang atau makan tidak di table manner gitu ya, tidak pakai itu. Terus biasa ibunya mungkin model-model yang kayak kita ngibun sibuk, jadi kita biasa menyediakan junk food atau menyediakan nugget atau apa gitu ya, Bun, sehingga jarang masak di rumah. Nah, karena apa? Kita sepakat kalau dulu waktu kita kecil kayaknya adanya itu ya kita makannya itu ya, Bun. Jadi tapi sekarang itu agak susah. Iya, betul. Jadi kebiasaan anak itu sebetulnya itu mencontoh. Mencontoh kebiasaan dari orang tuanya. Gitu. Misalnya kayak gini. Anak umur 0 sampai dengan 5 tahun, dia itu tidak maksud apa-apa. Maksudnya misalnya kita membentak, ayo makan segini. Ya dia, caranya makan seperti itu ya, gitu. Misalnya maaf siapa tahu. Caranya makan dengan cara dibentak, maksudnya yang ditangkap sama anak-anak. Ini harus habis itu. Itu nanti anak bukan nggak maksud apa-apa kalau umur 0 sampai dengan 5 tahun. Itu malah dia maksudnya itu yang ditangkap oleh si anak malah kalau cara bicara seperti itu ya. Padahal kita maksudnya kan mungkin kalau di rumah itu ini loh harus dihabiskan porsinya gitu ya. Ada ibu yang gitu. Ini makanan yang sudah saya sediakan, makanannya bergizi gitu. Tapi dengan cara tanpa adanya rasa kasih sayang, tanpa adanya
dekapan seorang ibu, nggih rasa telaten, karena untuk memperkenalkan makanan itu ya kembali lagi perlu adanya satu, di samping variasi bahan makanan, bentuk makanannya juga harus menarik, adanya rasa empati, adanya rasa sayang antar ibu dan anak. Itu. Oke, baik. Kadang-kadang gini Bun, kita sebagai orang tua yang tadi Bunda kan menyampaikan kalau kita itu adalah role model ya. Kita sebagai orang tua, kita role model harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak kita. Nah, ini nih, kalau sekarang kondisinya anak-anak Gen Alpha itu sudah senang makan di luar nih Bun. Nah, senang jajan daripada makan di rumah. Nah, bagaimana nih caranya supaya kita tetap bisa mengambil peran lagi supaya anak kembali kepada rumah gitu, makan di rumah atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di rumah. Itu ya kita harus masak Bun, harus masak di rumah gitu nggih, menyediakan makanan-makanan yang berkualitas, yang sehat, itu ciptakan rumah itu nyaman dulu bagi anak. Gitu. Ciptakan anak itu bukan antara saya ibu, kamu anak, tetapi saya adalah teman kamu, partner kamu. Karena kalau biasanya, maaf ya Bun, kalau sudah SMP itu terkadang lebih cenderung ke teman daripada kita nih, orang tua gitu. Kadang-kadang malah sama bu gurunya jauh lebih manut daripada sama bundanya ya. Gitu. Jadi kalau kayak gitu, kalau langkah awal ada ciptakan rumah yang nyaman dulu. Terus yang satu, yang kedua, Bunda sesibuk apapun harus menyempatkan untuk memasak atau makanan yang sehat. Catet tuh Bunda, sesibuk apapun kita sebagai orang tua harus memasak untuk anak-anak kita ya Bun ya. Betul. Sehingga kita tahu nih, oh kalau saya anaknya 4, si kakak nomor 1 sukanya apa, kakak nomor 2 sukanya apa, ketiga apa, sama yang keempat apa gitu ya Bun ya. Oke, lagi Bun, ada lagi tipsnya Bun. Iya, ciptakan itu masak itu sesibuk apapun, terus kita harus meluangkan waktu kita ya untuk ya family time, makan dengan sederhana, misalnya di ruangan, ciptakan ruangan yang bersih, yang nyaman, seperti suasana yang remaja gitu ya. Kalau sudah remaja itu biasakan meluangkan waktu kita, sesibuk apapun meluangkan waktu kita mungkin untuk ngobrol ya, untuk kita sudah masak nih, kita ngobrol, ciptakan senyaman mungkin rasa kasih sayang tanpa batas. Gitu. Bunda, sebenarnya apa sih kalau ketika anak-anak kita makan yang tadi kita sebutkan tidak sehat, kebanyak gula, atau berat badannya obesitas atau gemuk begitu, overweight di seumuran atau sebayanya, apa sih bahaya apa sih yang sebenarnya mengancam anak-anak kita ketika mereka tidak mengkonsumsi makanan dengan baik dan benar begitu? Bahayanya mungkin tidak untuk jangka pendek ya Bun, itu jangka waktu yang mungkin 10 tahun baru ada dampaknya. Nah 10 tahun itu mungkin kalau mamanya sekarang SMP mungkin sudah usia produktif ya. Usia produktif itu di saat kita membutuhkan tenaga, pikiran, dan kita aktivitas yang tinggi, itu penyebab yang sering terjadi itu adalah penyakit-penyakit degeneratif. Seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, bisa juga gula ya, jelas itu. Yang sering terjangkit itu adalah untuk pola-pola atau konsumsi yang tidak sehat dan mengandung banyak gula ya Bun, itu penyakit diabetes mellitus. Kalau tadi Bunda mengatakan bayi yang lahir kurang dari 2,5 kilo berpotensi terkena atau berpotensi sebagai bayi kurang berat lahir atau nantinya akan cenderung mengalami stunting. Nah, apa sih Bun hubungan kita sebagai orang tua ketika memberikan makanan yang penuh dengan gizi, yang bergizi, dengan stunting itu sendiri Bun? Stunting sebetulnya berproses agak panjang ya Bun. Itu harus, makanya kita itu dari remaja harus kita persiapkan. Persiapan ini waktu remaja itu jangan sampai remaja ini anemia. Ya. Kenapa anemia? Anemia itu adalah
kekurangan hemoglobin. Oke. Hemoglobin itu adalah sel-sel darah merah yang bertugas untuk mengangkut nutrisi dari ujung rambut ke ujung kaki. Oke. Kalau umpamanya kita mengasuh, misalnya nih nutrisinya sudah bagus ya Bun, ikan, daging itu protein hewaninya sudah tinggi, menggunakan gizi seimbang, tetapi yang untuk mengangkut dari ujung kaki ke ujung rambut itu tidak ada, ya percuma. Oke, berarti salah satunya tadi untuk mencegah stunting kita persiapkan dulu Dari remaja. Remaja putri ya Bun? Iya, betul. Oke, Biar tidak dengan anemia. dijaga HB-nya Ya, atau betul. anomianya. Terus setelah itu Bunda? Nah, setelah dari remaja memang dibiasakan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat ya Bun. Oke. Tidak menggunakan MSG misalnya Oke. di rumah, menghindari makanan yang junk food, soft drink gitu. Nanti menjadi seorang ibu ya Bu, mungkin waktu kehamilan itu pun itu sebetulnya 1000 hari pertama kehidupan. Oke, artinya kalau apa yang tadi Bunda sampaikan itu stunting itu kalau kita mau mencegah stunting itu tidak hanya kita fokusnya kepada bayi yang dilahirkan saja, Betul, tapi itu preventif ya Bun betul, ya. betul, Jadi betul terintegrasi dari calon ibunya, Iya. kita edukasi supaya Betul. menjaga kesehatan, Iya. menjaga HB-nya, sampai nanti ketika sudah mau siap untuk menikah dan berumah tangga, siap untuk menjadi seorang ibu, maka edukasi itu kepada si calon ibunya Betul. untuk mengkonsumsi makanan gizi supaya bisa ketika pas nanti hamil dia melahirkan anak yang sehat. sehat. Oke. betul. Jadi kalau sudah lahir nih Bun, sudah lahir dalam keadaan mohon maaf stunting nih atau kurang stunting. Nah, kapan sih anak itu dikategorikan stunting atau kadang-kadang kita tahu ya Bun, ini cuma pendek doang tapi nggak stunting. Nah, apa sih perbedaan anak yang stunting, apa anak yang cuma pendek doang tapi tidak stunting menurut bidang ahli gizi begitu? Awal pertama kita mengetahui anak tersebut stunting atau tidak stunting itu semenjak dia lahir. Oke. Lahir ke dunia ini. Oh, Seperti sudah yang- di ini ya Bun, sudah diidentifikasi dari lahir. Iya, Oke. Taunya kita yaitu waktu dia lahir, panjang badan lahirnya kalau perempuan itu kurang dari 46 cm. Oke. Tetapi kalau laki-laki dia itu kurang dari 48 cm gitu. Iya. Oke, kalau perempuan kurang dari 46, kalau Iya. laki-laki kurang dari 48. 48 cm. Itu yang pertama. Pertama itu. Yang kedua, Bun. Yang kedua, antara stunting itu adalah pendek Bun. Oke. Jadi kalau anak memang ada standar-standar tertentu ya Bun, BB per TB menggunakan standar berat badan per tinggi badan, kalau itu sudah di bawah standar, misalnya nih anak 2 tahun ya Bun, anak 2 tahun kok di bawah 86 cm, itu dikatakan resiko stunting. Oke. Karena kalau dinamakan stunting itu kalau lebih dari 2 tahun. Lebih 2 tahun itu kok masih 86, masih 80. Oke. Itu Berarti stunting itu sebutan untuk anak-anak yang menurut Bunda Natali itu sudah 2 tahun dengan tinggi badan kurang dari standar. standar. Nah, Deviasi, sekarang betul. boleh nggak Bun, bisa nggak Bun anak-anak yang sudah 2 tahun dengan tinggi badannya di bawah standar, kita apa sih yang bisa kita lakukan sebagai seorang ibu supaya mohon maaf tinggi badannya tuh naik gitu. Dari segi gizi apa yang bisa dilakukan? Yang jelas kita harus menjaga psikologis ibu. Oke. Harus ini luas sekali, harus ada dukungan terutama dari dukungan pribadi ibu, dukungan dari suami, dukungan dari orang-orang di sekitar si ibu, si anak gitu. Terus kalau di posyandu yang sekarang ya Bun, karena kan ada penimbangan itu, Iya. dilarang untuk misalnya kader itu menyebutkan anak ibu stunting. Oh, gitu dia. kenapa Anak ibu itu gizi Bun? buruk. Kenapa? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Kenapa nanti maksudnya mental atau gimana ya Bun? betul, Oh iya. Itu nyepet. Nanti anaknya si ibu itu tidak mau. Karena memang saya punya pengalaman gini Bun. Anak saya yang pertama, biasa lah ya Bun, anak pertama kan anak perjuangan ya Bun. Iya, Jadi iya. anak saya yang pertama itu memang pas 2 tahun tuh kecil sekali. Terus dia juga punya riwayat kesehatan agak kurang bagus di pencernaan. Sehingga anaknya kecil tapi perutnya agak besar. Nah sampai akhirnya saya tuh
di ini teman-teman saya ngomong ini stunting, ini anakmu stunting gitu. Sampai SD itu kecil sendiri, di kelasnya itu paling kecil sendiri. Nah, sampai teman-teman saya itu bilang seperti itulah. Saya belajar tentang stunting ya sama seperti yang tadi Bunda sampaikan itu. Cuman ketika saya bawa ke tumbuh kembang anak, spesialis tumbuh kembang anak, dokternya itu mengatakan begini, Bun. Anak ibu tidak stunting karena berdasarkan indikator-indikator assessment di tumbuh kembang anak ibu memang pendek kecil, tapi berdasarkan indikator uji daripada tumbuh kembang anak ibu tuh tidak ke arah sana. Artinya bisa dikatakan anak ibu cuma kayak pertumbuhannya tuh terhambat begitu. Nah, sehingga kemarin dulu itu salah si dokter anaknya tuh coba diperhatikan dari asupan gizinya. Asupan gizinya itu seperti apa, terus nanti ditambah suplemen-suplemen yang membantu si anak ibu untuk bisa growth atau untuk tumbuh atau untuk tambahlah naik tinggi badannya seperti itu. Kalau memang dari stunting ini ya Bun, untuk status gizi itu kan sebetulnya permasalahan gizi itu kan bermacam-macam, tidak hanya stunting ya Bun. Tapi ada wasting, ada underweight, ada well watering. Oh, apa bedanya Bun? Stunting, underweight, sama tadi weight watering. Apa itu perbedaannya Bun? Wasting itu berarti kan permasalahan dengan berat badan atau status gizinya. Oke. Itu menggunakan standar deviasi BB per TB gitu. Itu kalau ada beberapa permasalahan memang stunting, wasting, weight watering, sama underweight. Kalau underweight itu berat badannya kurang. Underweight gitu. ya. Iya. Kalau kayak kurang. Kita overweight ya. Iya. Kita overweight malah kalau kita ya. Jadi kalau permasalahan sebetulnya apa sih, makanan apa yang harus, kalau setelah terjadi ya Bun, makanan apa sih yang harus kita berikan kepada anak yang betul. Sudah didiagnosis stunting gitu. Iya, itu sebetulnya itu berikanlah protein yang mengandung protein hewani. Berikanlah protein hewani. Oke. Dengan diet terapisnya memang TKTP, tinggi kalori, tinggi protein. Tinggi kalori, tinggi protein. Kalau orang awam apa nih Bun yang makanan yang tinggi kalori, tinggi protein, contohnya apa ini Bun? Contohnya misalnya telur pakai katanya kuning-kuningnya juga nggak boleh dikonsumsi tuh Bun. Kalau anak lain dengan orang tua. Oke, kalau anak nggak ada masalah, aman. Kecuali si anak itu tidak ada alerginya Bun. Nah makanya itu kalau kita pemberian ke makanan juga harus diperhatikan juga, kayak tadi itu apakah anak ini ada alergi atau enggak. Terutama makanya saya menyarankan untuk 0 sampai dengan 6 bulan makanan yang paling baik adalah ASI. Sampai umur nanti mungkin 2 tahun tetap ASI diberikan gitu. Karena apa? ASI ini memang sudah dari anugerah dari yang di atas ya Bun. Itu mengandung antibodi protein yang sangat bagus sekali. Dan makanan pokok untuk bayi 0 sampai dengan 6 bulan adalah ASI. Oke, ASI. ASI is the best lah ya Bun ya. ASI is the best, betul. Jadi tadi kembali lagi ke penanganan anak yang tadi di stunting itu tadi. Berarti selain gizinya kita atur terus, ada nggak sih tips untuk kita sebagai orang tua, anak kita sudah didiagnosa ini, apa sih selain oke lah kita sebagai ibu mungkin sedih, mungkin tidak terima, atau kita sudah berusaha maksimal tapi ternyata anak tetap kecil dan didiagnosis seperti ini. Nah, apa sih selain tadi makanan-makanan tinggi kalori, tinggi protein, selain itu apa lagi Bun? Harus memperhatikan 3J. 3J apa itu 3J? 3J itu adalah jadwal makan anak. Jadwal makan anak, jumlah porsi makanannya. Jumlah porsinya, terus jenis bahan makanan yang dikonsumsi oleh anak. Nah, Bunda, ini di luar masih dalam satu tema stunting gitu. Kalau ibu bapaknya saya kayak kita nih, kita kan agak tinggi ya. Saya tinggi 164, suami 172. Dengan sama-sama tinggi, sama-sama gede gitu kan. Mungkin nggak anak kita itu terlahir stunting, Bun? Mungkin. Padahal kita kan, saya tadi Bunda kan mengatakan harus dari pas remaja dicek begini, dicek begitu, di preparationnya harus komplit. Insya Allah kan kita sudah preparationnya udah komplit ya. Tapi ketika kita mengandung baby, bisa ya baby itu tetap stunting ya. Itu kenapa ya Bunda? Ini karena waktu kehamilan itu prosesnya panjang ya Bung, 9 bulan. Dalam 9 bulan ini, itu makanya ibu hamil disarankan kontrol minimal 3 kali. 3 kali. Trimester pertama, trimester kedua, trimester ketiga. Ini kalau
pas kehamilan ditakutkan, satu bisa namanya preeklamsi, bisa namanya mungkin ibu hamil selama kehamilan itu hiperemesis, bisa juga kadar gulanya tinggi atau menderita diabetes. Kalau preeklamsi hiperemesis itu asupan yang kita asup, walaupun kita sudah mengkonsumsi nutrisi banyak itu, tapi karena tensinya tinggi, itu kan dampaknya mual muntahnya yang sangat luar biasa itu, Bu. Jadi nutrisi yang kita konsumsi tidak terserap secara maksimal oleh baik. Ya, oke, kembali lagi ke yang sudah masa anak-anak kids ya. Untuk yang sudah sekolah, untuk kita sebagai ibu, apa sih Bu yang harus kita siapkan? Apakah kita harus memasak setiap hari dan memberikan bekal kepada anak-anak kita ketika berangkat sekolah, atau cukup bagaimana nih menurut ahli gizi, atau cukup mengkontrol, atau cukup harus menyiapkan bekal supaya anak kita mengonsumsi dari makanan-makanan bergizi ini, Bun? Untuk mencegah hal-hal yang untuk anak SD. Untuk anak SD. Kalau tadi kan kita sudah berbicara tentang stunting untuk 2 tahun ya. Nah, sekarang udah anak-anak yang sekolah deh, Bun. Kalau anak yang sekolah, Bun, kalau mamanya ibu karena beranggapan di masyarakat itu susu adalah hal luar biasa ya, Bun. Yang harus diperhatikan adalah kalau membeli makanan yang kemasan, perhatikanlah satu, komposisi gizi. Komposisi gizi. Yang kedua, tanggal kadaluarsanya. Kalau ED-nya. Ya, ED-nya. Terus yang ketiga itu tempat penyimpanan. Tempat penyimpanan. Yang keempat itu adalah bentuk dari wadah kemasannya. Wadahnya. Ya. Kalau wadahnya misalnya susu nih, Bun, susunya kok nggak mulus gitu, nggih. Misalnya nih kalau kayak UHT gitu, UHT itu kayak ada yang rusak, itu kita nggak usah beli. Oke, Bunda, tadi satu tips yang kita perlu siapkan untuk kita sebagai ibu, untuk anak kita ya yang sekolah SD ya atau sekolah dasar itu, pertama mungkin satu, kita bikinin mereka bekal. Betul. Yang kedua tadi Bunda mengatakan dari kalau kita pun harus beli di luar, satu, perhatikan daripada makanan-makanan atau konten atau ingredientnya dari makanan yang kita beli. Kalau kira-kira susunya, kalau beli susu ya, susunya sudah peot-peot ya nggak usah diambil. Betul, gitu ya, Bun. Nah, apa sih, Bun, hubungannya kita menjaga makanan, maksudnya menjaga gizi makanan itu dengan tingkat intelijen atau kecerdasan daripada anak, Bun, di sekolah? Sebetulnya memang kalau baiknya ya, Bun, baiknya untuk anak sekolah itu dari rumah dia membawa bekal membawa bekal. Karena apa? Kita juga harus memperhatikan si anak ini. Karena kalau kita bahas itu nggak habis ya, Bun. Terutama kalau kita misalnya nih anak kita ada yang istimewa, terutama ada yang istimewa nih, Bu. Saya ambil yang istimewa itu kan harus membatasi yang nama makanan yang mengandung gluten gitu. Misalnya autis nih, anak kita autis ya, Bun. Misalnya kelas 2 misalnya sudah kelas 2 nih. Kita harus membatasi makanan-makanan yang terutama yang mengandung MSG, yang kasein itu, yang misalnya tidak diperkenalkan minum yogurt, padahal untuk anak yang normal yogurt itu kan bagus sekali ya, Bun. Itu untuk anak-anak yang autis itu tidak boleh. Terus kayak ikan itu harus benar-benar diperhatikan. Apakah ini untuk tempat pembeliannya itu di mana? Jadi di sini itu makanan bergizi itu juga kita harus melihat asal mulanya, gitu, Bun. Tempat pembeliannya itu, misalnya nih ikan bagus sekali ya, Bun. Tetapi kalau ikan itu mengandung merkuri, ya juga harus diwaspadai. Harus diwaspadai. Ya. Nah, sekarang ini nih, Bun, sebagai ahli gizi yang bertugas di puskesmas nih, Bun, kita kan tahu pemerintah sekarang sedang menggencarkan program makan gratis, makan gratis di sekolah atau makan MBG ya, makan bergizi gratis. Makanan bergizi gratis. Makanan MBG. Bergizi gratis yang disupport kita distribusinya salah satunya di sekolah-sekolah. Nah, sebelumnya kan kita ada yang pro, ada yang kontra. Betul. Namun kan harapan dari pemerintah ini adalah salah satu cara atau solusi untuk meningkatkan standar gizi ataupun meningkatkan dari segi asupan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Nah, menurut Bu Natali ini sendiri terkait menanggapi program pemerintah ini gimana nih, Bun? Program pemerintah terkait dengan MBG ini sangat luar biasa bagus, Bun. Terutama
bagi anak-anak mungkin yang ekonominya rendah, ya Bun. Karena kalau ekonominya rendah itu dari rumah itu tidak dibekali dua, tidak dibekali uang, tidak dibekali makanan. Iya, kayak kita waktu kecil ya Bun ya. Ya betul. Jadi dengan adanya MBG ini, mereka itu senang sekali Bun. Kalau saya melihat di lapangan ya Bun, itu bahkan makanan yang jatah dari temannya mereka ambil, gitu. Mereka minta gitu. Buat saya aja ya. Itu jadi saya kira untuk program pemerintah ini sangat membantu untuk meningkatkan status gizi dari anak tersebut. Sebagai ahli gizi apa nih Bun pesannya kepada para mungkin pelaku atau mitra atau investor atau pelaku usaha atau untuk yang memiliki banyak dapur MBG ini, apa nih pesannya Bun? Pesannya itu satu, perhatikanlah satu porsinya nih, terutama porsi makanan yang diberikan kepada anak, dua variasi bahan makanannya, yang ketiga itu bentuk dari makanan yang diberikan ke anak. Karena kalau ada bentuknya yang menarik, otomatis anak-anak walaupun zaman Gen Z seperti ini, mereka mungkin akan tertarik. Jadi kita harus paham terkait user kita itu siapa. Anak user kita atau penerima manfaat kita anak SD sangat berbeda dengan anak SMP ataupun SMA. Contohnya anak SD atau anak TK berarti mungkin dikasih dengan yang lucu-lucu ya Bun ya. Tapi kalau SMP sama SMA karena sudah relatif lebih gede, jadi ya mungkin nggak begitu banyak tuntutannya untuk dibikin yang lucu-lucu seperti itu. Nah, Ayah Bunda, banyak banget nih yang sudah kita diskusikan pada hari ini ya Bun. Ada beberapa hal yang tadi kita pelajari dan kupas terkait dengan satu, bagaimana anak itu stunting. Ternyata tidak langsung tiba-tiba itu stunting, tapi stunting itu kita bisa identifikasi dari ibunya juga, bagaimana ibunya dalam mempersiapkan kehamilannya. Yang kedua, ketika ibunya itu mengandung, bagaimana apakah dia memperhatikan dari tumbuh kembang anak yang ada di dalam kandungan sampai lahir ke dunia ya Bun ya. Ibunya juga harus melihat atau orang tuanya harus bisa melihat apakah anak itu lahir dengan normal atau underweight ya. Nah, itu perlu diperhatikan sehingga nanti setelah teridentifikasi sudah 2 tahun anak itu teridentifikasi stunting, kita bisa melakukan suatu langkah-langkah atau terapi yang tadi disebutkan sama Bunda Natali itu, memperhatikan dari asupan makannya, kita berikan asupan gizi yang tinggi kalori dan tinggi protein. Sama kita mungkin kalau sekarang itu ada beberapa terapi-terapi dari dokter spesialis tumbuh kembang ya Bun ya, supaya anak kita bisa diusahakan untuk tinggi berat badannya itu tinggi dan berat badannya itu naik. Nah, dari obrolan kita ini kita bisa mengambil benang merah tadi Bunda, investasi untuk anak terkait makanan-makanan yang dikonsumsi, kita memperhatikan dari gizinya itu tidak ketika sekarang, tapi nanti untuk future-nya, untuk kedepannya, bagaimana anak itu satu bisa tumbuh maksimal, yang kedua terbebas dari penyakit, yang ketiga karena sekarang itu ternyata ya Bun banyak sekali anak-anak kita yang untuk cowok delay atau defisiensi growth hormone, untuk yang cewek mengalami percepatan pubertas, anak usia 9 tahun atau 8 sudah menses, iya kan ya Bun ya? Ya itu karena pengaruh dari IT ya Pak, penggunaan HP. Penggunaan HP. Kalau dari gizinya gimana Bunda? Kalau dari gizi itu karena mungkin makanan-makanan yang kurang sehat nih Bun, sayuran kurang, tidak menerapkan gizi seimbang. Artinya ada suatu korelasi bunda-bunda di sana untuk anak-anak yang tadi saya sampaikan itu yang defisiensi growth hormone atau mengalami pubertas dini, untuk yang perempuan itu ada suatu korelasi antara penggunaan gadget, sosial media dengan nutrisi yang diberikan kepada si anak tersebut. Nutrisi yang diberikan kepada anak tersebut, kita kadang-kadang ibu kan hanya yang penting anak sudah makan. Kita tidak memperhatikan gizinya bagaimana, sayurnya seperti apa, karbohidratnya seperti apa, apakah dia karbohidrat makanan yang pure makanan atau yang apa ya Bun, yang
ultra proses makanan yang kayak sudah disiap saji seperti junk food iya, itu. betul. Nah, itu juga sangat mempengaruhi daripada anak-anak kita dalam tumbuh kembangnya ya Bun ya. Iya. Gitu. Jadi tambahan ini sedikit Bun. Jadi untuk orang tua dalam memberikan makanan kepada anak itu jangan asal kenyang aja. Oke. Jadi Jangan perhatikan asal kenyang. ya. Terus yang kedua Bun. Ya, jangan asal kenyang, perhatikan Perhatikan kombinasi daripada ingredient makanan yang betul. kita berikan. Terus yang ketiga, ciptakan suasana makan yang familiar. ciptakan family Ya, time to eating. Untuk ini ya Bun ya. Jadi dari rumahnya dulu ya Bun. Iya, iya, Minimal betul. kalau kita sebagai pekerja nih, kalau siang jam segini nggak bisa bareng sama anak-anak, ya nanti habis maghrib atau makan Iya. malam sama sarapan Usahakan. bareng ya Betul, Bun ya. betul. Supaya kita bisa melihat atau bisa mengkontrol dari konsumsi apa saja sih yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Iya. Kita nggak kasarannya nggak lepas tangan gitu ya Bun ya. Iya, Ada betul. lagi nggak Bun yang tips yang bisa diberikan kepada bunda-bunda semua untuk meningkatkan gizi di rumah mereka? Untuk pembelian bahan makanan mungkin harus melihat nih Bun, harus melihat kualitas dari bahan makanan tersebut. Oke. Di samping kualitas juga untuk seperti misalnya untuk pemberian pada anak berupa susu gitu ya, perhatikan dari kemasan itu karena memang anak-anak yang terkena penyakit-penyakit degeneratif itu berawal dari situ. Oke. Bunda semua, tadi Bu Natali sudah menyampaikan pesannya kepada kita semua. Kita sebagai seorang ibu, kalau Bunda Nita bisa simpulkan harus menjadi ibu yang cerdas. Yang cerdas bagaimana ketika memilih makanan atau nutrisi yang akan dikonsumsi sama anak-anak kita, maka kita perlu memperhatikan ingredientnya. Kadang-kadang kita saking enaknya, anak-anak sudah dikasih susu formula tanpa kita memperhatikan gulanya berapa, kalorinya berapa, nutrisinya berapa, sehingga kita tanpa kita sadari kita bukan memberikan makanan yang bagus, tapi memberikan minuman yang akan tanda kutip dampaknya itu sangat besar bagus, gitu ya. Nah itu tadi Bunda semua diskusi dari Bunda Nita dengan Bunda Natali, ahli gizi dari Puskesmas Cilacap Utara 1 terkait bagaimana caranya kita sebagai seorang parent, seorang ibu supaya bisa memberikan gizi maksimal kepada anak-anak kita. Bunda semua, ini sudah di akhir perjumpaan kita ya Bunda Natali. Terima kasih. Ada tambahan lagi nggak ini Bun? Oh ya, dalam pemberian untuk ibu-ibu semua di sana, Bunda semua, monggo. Ya, terima kasih. Dalam pemberian makanan pada anak itu perhatikanlah 3J ya Bu. 3J itu adalah jenis makanannya, jumlah makanannya, sama jadwal makanannya. Untuk anak balita itu sebetulnya seperti pada saat dia itu bayi, yaitu kalau dia lapar langsung diberikan, Itu untuk mencegah yang namanya stunting, wasting, underweight, dan well watering. Dan perhatikanlah komposisi dari jenis bahan makanan yang diberikan kepada anak supaya tidak terjadi obesitas yang nantinya bisa menciptakan suatu penyakit yang dinamakan penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan jantung. Selamat berjuang bunda-bunda cantik di rumah, jangan menyerah, pantang menyerah ya Bun, semangat selalu untuk menciptakan generasi-generasi emas bagi bangsa Indonesia. Oke, baiklah Bunda semua yang ada di rumah. Tadi pesan-pesan dari Bunda Natalia selaku ahli gizi dari Puskesmas Cilacap Utara 1 terkait bagaimana kita menjaga atau memproteksi anak-anak kita supaya tidak terkena penyakit generatif. Karena apa Bun? Memang di Indonesia datanya menunjukkan bahwasanya sekarang salah satu pasien gula tipe 2 itu ada berasal daripada anak-anak yang masih berusia sekolah ya Bu ya, sekolah dasar. Nah, sekali lagi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan ibunya yang peduli dengan anak-anaknya,
mau harapannya kepada siapa lagi? Dan kalau bukan dari rumah, terus mau dari mana lagi kita melindungi anak-anak kita? Baiklah, Bunda semua, sahabat amal Bunda, alhamdulillah sudah sampai di sesi terakhir. Bunda Nita dari Ruang Bunda Amal Bunda mohon pamit. Terima kasih sekali kepada Bunda Natali atas sharing ilmunya pada pagi hari ini. Jangan lupa untuk bunda-bunda semua like dan subscribe dari YouTube-nya Amal Bunda dan share kepada teman-teman semuanya supaya informasi atau edukasi pada siang hari ini lebih bermanfaat dan lebih banyak menebar kebaikan dengan jiwa dermawan kita. Terima kasih Bunda semua. Bunda Nita mohon pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.